Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Huda hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Huda harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi PIPA tema 1 tentunya. Nah, hari ini kita beranjak ke subtema 2. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya, kalian masih ingat kan kita belajar IPA tentang apa di pertemuan sebelumnya? Sebelumnya kita belajar tentang organ gerak hewan. Masih ingat ada berapa macam penggolongan hewan berdasarkan tulangnya? Dua ya, ada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan vertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hari ini kita akan banyak belajar tentang organ gerak dari manusia atau kita sendiri. Nah, jadi selain kita mempelajari hewan, ya, kita juga hari ini belajar di dalam tubuh kita itu ada apa saja sih, atau bagaimana sih kita bisa bergerak. Ya, apalagi saat ini marak sekali ada aktivitas olahraga yang namanya bersepeda. Apa kalian termasuk dalam komunitas yang ikut? Nah, bagaimana sih kemudian manusia itu dapat bergerak, dapat mengendarai sepeda, ya, dapat mengayuh sepeda, atau mungkin juga dapat berlari, berenang. Nah, kita akan belajar hari ini, ya. Are you ready? Oke, let's go, ya. Ngomong-ngomong soal bergerak atau aktivitas lain yang bergerak, masih ingat kan apa yang menyebabkan makhluk hidup itu dapat bergerak? Ya, makhluk hidup itu dapat bergerak karena memiliki yang namanya organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Tentu tidak hanya hewan yang punya alat atau organ gerak aktif dan pasif. Manusia juga memiliki yang namanya organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ya, yakni otot dan tulang. Kalau kalian melihat tangan kalian, bagian tubuh kalian yang mungkin kalian rasakan terasa keras, itu berarti tulang-tulang kalian. Sedangkan kalau kalian mengambil sebagian daging kalian, nah, di bawah jaringan kulit ini ada namanya otot. Masih ingat kan ya, kerjasama antara tulang atau alat gerak pasif dengan otot atau organ gerak aktif akan menimbulkan gerak. Nah, sistem ini namanya sistem gerak. Masih ingat kan ya? Nah, hari ini kita akan coba belajar lebih dalam bagaimana sih manusia itu bisa bergerak dan ada apa saja di dalam tubuh manusia berkaitan dengan organ gerak mereka, ya. Kalian simak, setelah ini Pak udah akan jelaskan, ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang organ gerak aktif dan organ gerak pasif pada manusia. Nah, pembahasan akan kita mulai dengan organ gerak pasif manusia. Seperti yang Pak udah sampaikan tadi, manusia itu juga punya yang namanya tulang. Ketika kita lihat secara keseluruhan, tulang manusia itu seperti pada bentuk rangka di samping Pak ini. Nah, jumlah tulang manusia saat masih bayi jumlahnya itu hingga 350 tulang yang tersusun ya dari semuanya. Nah, setelah tumbuh dewasa, tulang-tulang ini menjadi hanya 270 tulang. Kenapa? Karena ada beberapa tulang yang kemudian menyatu menjadi satu tulang, sehingga tulangnya jumlahnya berkurang. Bukan menghilang, tapi menyatu sehingga yang awalnya mungkin 2 menjadi 1. Maka dari itu tulang manusia saat sudah dewasa itu 270 tulang. Banyak bukan? Nah, apa saja tulang-tulang itu kita akan simak hari ini ya. Kita akan pelajari tulang-tulang manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siap ya? Oke. Kita akan mulai pembahasan tulang-tulang manusia dimulai dari tulang kepala. Tulang kepala juga disebut sebagai tengkorak. Nah,
Pada tengkorak, satu tengkorak utuh ini tersusun atas beberapa tulang. Di antaranya yang pertama di depan ada namanya tulang dahi. Di bagian belakang atau kamu bisa melihat atau menyentuh bagian kepala bagian belakang namanya tulang ubun-ubun. Di tengah atau depan lurus dengan hidung namanya tulang hidung. Ya, di bawahnya tempat melekatnya gigi ini namanya tulang rahang atas, dan yang menggantung ini namanya tulang rahang bawah. Nah, di belakang telinga atau di daerah telinga ini ada namanya tulang pelipis. Ya, itu beberapa tulang yang ada di tengkorak atau kepala manusia. Paham ya? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar berikut. Pada gambar, terdapat tulang-tulang yang menyusun bagian tengkorak. Mulai dari bagian atas hingga ke belakang ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Di sebelah sisi samping kanan dan kiri ada tulang baji, tulang pelipis, dan tulang pipi. Sedangkan di bagian depan ada tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Itulah tulang-tulang yang menyusun tengkorak manusia. Oke, setelah kalian mengetahui tulang-tulang yang menyusun bagian tengkorak manusia atau bagian kepala, sekarang kita akan menuju ke tulang-tulang yang menyusun bagian badan manusia. Rangka badan manusia terdiri atas tulang belikat, tulang selangka, tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk yang terdiri atas tulang rusuk sejati, yakni tulang rusuk yang salah satu bagiannya menempel pada tulang belakang dan satu bagian lainnya menempel pada tulang dada. Selanjutnya ada juga tulang rusuk palsu, yakni tulang rusuk yang salah satu bagiannya menempel pada tulang belakang dan bagian yang lainnya menempel pada tulang rusuk lain. Selanjutnya ada juga tulang rusuk melayang, yakni tulang rusuk yang salah satu bagiannya menempel pada tulang belakang dan bagian yang lainnya tidak menempel dengan tulang manapun. Selanjutnya ada juga tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Untuk tulang belakang sendiri tersusun atas 33 ruas tulang, yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Itulah beberapa tulang atau tulang-tulang yang menyusun bagian badan manusia. Oke, setelah kita pelajari tulang-tulang pada organ atau di bagian badan manusia, kita sekarang menuju ke bagian anggota gerak manusia, yakni ada bagian tangan dan bagian kaki. Kalau kalian lihat di sini, ketika kita lepas ya, tulang bagian tangan, di bagian tulang anggota gerak atas atau tangan, kalau dilihat dari atas ada namanya di sini tulang lengan atas. Ya, di bawahnya lagi ya, di bagian yang lurus dengan jempol ini ya, di sini ya, atas yang ini namanya tulang pengumpil yang ini ya. Nah, yang ini yang lurus dengan jari jempol. Ya. Nah, kemudian tulang sebelahnya lagi namanya tulang hasta. Awas keliru ya. Yang lurus dengan jempol namanya tulang pengumpil, yang sebelahnya tulang hasta. Ya, kita bawa lagi. Di sini ada di jari tangan atau di telapak tangan namanya tulang telapak tangan. Ya. Kemudian kita paling ujung ada namanya ruas-ruas tulang jari. Jadi ruas-ruas tulang jari itu berarti tulang-tulang yang menyusun jari manusia. Ya. Ingat, ini tulang lengan atas yang lurus dengan jempol namanya tulang pengumpil. Di sebelahnya ada tulang hasta. Kemudian
tulang telapak tangan dan jari-jari atau ruas-ruas jari tangan. Sampai sini paham? Oke, setelah bagian tulang-tulang pada anggota gerak atas atau tangan, sekarang kita menuju ke tulang yang menyusun anggota gerak bagian bawah, yakni kaki. Kalau kalian lihat penampakannya seperti ini. Nah, tulang-tulangnya yang pertama bagian atas ini namanya tulang paha, ya. Sekali lagi ini tulang paha, ya. Kemudian kalau kalian ke bawah lagi, ya, tulang yang bagian depan, ya, kalau kalian rasakan di kaki kalian bagian depan, itu namanya tulang kering, ya. Sekali lagi ini tulang kering, ya. Kemudian tulang yang sampingnya tulang kering ini namanya tulang betis. Sekali lagi kalau yang depan tulang kering, yang kecil yang bagian samping namanya tulang betis. Awas tuker ya. Nah, di bagian bawahnya lagi ada tulang telapak kaki dan tulang ruas-ruas tulang jari kaki. Udah ulangi lagi. Bagian atas ini ada tulang paha. Satu lagi. Bagian bulat di depan di antara tulang paha dan tulang kering ada namanya tulang tempurung. Ya. Udah ulangi lagi. Bagian atas ada tulang paha. Yang bulat ini namanya tulang tempurung, ya, atau tempurung lutut. Yang bagian depan bawah ini namanya tulang kering, sedangkan yang kecil samping namanya tulang betis. Di kaki ada tulang telapak kaki, ya, dan jari-jari kaki. Sampai sini paham ya? Oke, itulah tadi tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia, mulai dari bagian tengkorak atau kepala, bagian badan, dan juga anggota gerak manusia. Ada anggota gerak atas yakni tangan, dan anggota gerak bawah yakni kaki. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya.